Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Fanani. Saya di sini akan memaparkan proyek bisnis saya. Bisnisnya yaitu pecel lele suka-suka. Dalam proyek ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Selanjutnya yaitu ringkasan eksklusif. Pecel lele suka-suka merupakan sebuah kuliner yang memproduksi makanan khas daerah dengan memodifikasi beberapa sambal. Usaha ini adalah usaha homemade yang kemudian dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Line, dan sebagainya. Pecel lele ini merupakan makanan sederhana khas Indonesia yang cocok menemani seseorang di siang hari hingga malam hari dengan sepiring nasi yang panas dan lele yang panas. Makanan pecel lele ini bisa disajikan kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Terus next selanjutnya ada visi dan misi pecel lele suka-suka. Visinya yaitu mewujudkan pecel lele sebagai salah satu jenis usaha yang mendorong makanan khas daerah dengan berbahan dasar lele yang bermutu dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Terus misinya yang pertama, terus melakukan inovasi baru untuk mempertahankan nilai khas daerah dan menarik minat beli masyarakat. Yang kedua, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas. Terus yang terakhir, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan. Terus yang selanjutnya ada produktivitas. Produktivitas di pecel lele sendiri yaitu terdiri dari beberapa bahan-bahan seperti ikan lele, ikan nila, ayam, tahu, tempe, telur, sayur lalapan, cabai rawit, cabai merah, cabai hijau, terasi, tomat, dan bumbu pendukung lainnya. Terus ada proses pembuatan. Proses pembuatan dari pecel lele suka-suka yaitu yang pertama, bersihkan lele dengan potong bagian perut lele. Yang kedua, lalu haluskan bawang putih, ketumbar, kunyit, jahe, garam, dan merica bubuk. Terus yang ketiga, marinasi lele yang telah dibersihkan dengan bumbu halus. Sambil menunggu lele dimarinasi, buat sambal dengan bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, terasi udang, tomat besar, cukup dibelah 2 saja tomat besarnya. Terus garam, gula, ulek sampai halus. Yang kelima, setelah itu goreng lele tersebut. Terus yang terakhir, sajikan pecel lele dengan nasi panas, lalapan, dan sambal. Jumlah pengelola atau tenaga kerja pada pecel lele suka-suka yaitu sebanyak 1 orang. Namun untuk tenaga kerja terdiri dari 3 orang, 2 orang untuk proses produksi dan 1 orang untuk pemasaran sekaligus bantu-bantu produksi. Sistem pembagian atau waktu kerja. Waktu kerja dimulai jam 1 siang untuk produk olahan lele dilakukan oleh tim semua tenaga kerja dan dibantu oleh pengelola. Waktu penjualan dilakukan di jam 3 sampai jam 10 malam. Sistem penggajian di pecel lele suka-suka ini, sistem gaji atau upah diberikan kepada anggota setiap bulan apabila modal telah kembali dan dibagi secara merata kepada semua karyawan. Pemasok atau supplier dari usaha ini bekerjasama dengan pemasok sayur-sayuran, penjual ayam, cabai merah, cabai rawit, dan sisanya pengelola membeli sendiri ke pasar. Pemasok mengirim pesanan kurang lebih jadi jam 9 pagi. Untuk pemasaran produk atau marketingnya dari pecel lele suka-suka ini kami akan buka di wilayah Cikarang, tepatnya di Jalan Geraha Asri, Cikarang Timur. Kami memasarkan produk olahan tersebut kepada mahasiswa atau masyarakat di wilayah Cikarang dan sekitarnya. Rencana pemasaran kami adalah melalui one-one atau secara langsung dengan cara membuka kios di Jalan Geraha Asri. Selain itu kami juga memasarkan melalui media online seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, dan aplikasi lainnya. Dengan bantuan tim yang mempromosikan usaha kami ke media sosial akan sangat membantu dalam usaha ini. Usaha ini dari pasaran kami juga menyebar brosur dengan menawarkan menu diskon, potongan harga sebagai bentuk awal buka. Kami juga memberikan penawaran gratis makan bila berhasil mengajak 15 orang
di tempat pecel lele Suka-Suka. Terus selanjutnya ada proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan sudah terperinci seperti pada layar. Dari peralatan kami, alat dan barangnya yaitu gerobak, etalase kecil, spanduk, terpal tenda, meja makan lipat, kursi plastik, kompor gas, tabung gas LPG, rice cooker atau magic tom yang jumbo, set peralatan masak, peralatan makan, dan adensional, kecap manis, tisu, tusuk gigi dan lain-lain. Dari semua itu di total itu udah ada total banyaknya dari masing-masing barang berapa buahnya. Terus dari total harganya sendiri dari semua itu 7.550.000. Terus ada biaya operasional. Biaya operasional pada pecel lele Suka-Suka itu bahan bakunya ada beras, ayam, ikan lele, tahu dan tempe, ati ampela, minyak goreng, bahan sambal, additional, gula, teh, es, batu dan lain-lain. Banyaknya dari bahan baku tersebut sudah tertera pada gambar. Di beras ada 5 liter, ayam 5 kg itu ada 20 potong, ikan lele 1 kg 8 ekor, tahu dan tempe 3 set, ati ampela 1 kg, minyak goreng 1 liter. Dari harganya sendiri dari semua itu total kita Rp400.000. Terus selanjutnya ada di aspek hukum. Aspek hukum sendiri, kami sebelum mendirikan perusahaan, pendiri harus memiliki badan usaha yang bisa berupa badan usaha hukum maupun tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum berarti ada pemisahan antara harta kekayaan pribadi pendiri dan harta kekayaan badan usaha. Artinya jika terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha hanya dapat dituntut atau diminta ganti kerugian sebatas pada harta kekayaan pada badan usaha itu sendiri. Nah, jadi di pecel lele Suka-Suka ini sudah berbentuk perseroan terbatas atau PT ya teman-teman. Untuk kelengkapan perizinan berusaha, kini dari resiko yang dinilai berdasarkan tingkat bahaya dan potensi terjadinya risiko, semakin kecil tingkat bahaya dan potensi terjadinya risiko yang ditimbulkan, maka semakin sedikit perizinan berusaha yang ditimbulkan. Indikator penilaian tingkat bahaya dilakukan melalui aspek kesehatan, keselamatan lingkungan, dan atau memanfaatkan dan pengelola sumber daya berdasarkan pasal 9 ayat 1 di Peraturan Nomor 5 tahun 2001. Sedangkan penilaian potensi terjadinya risiko dibagi ke dalam beberapa skala, yakni hampir tidak mungkin terjadi, mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Tak dipungkiri perusahaan tentu memiliki aset yang memerlukan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, misalnya berupa hak cipta, merek, paten, desain produk, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Nah, di sini pecel lele Suka-Suka juga telah mematenkan merek dan sudah mematenkan di dinas terkait. Jadi kalau misal kok nanti di suatu saat ada yang meniru atau menyamai, mirip-mirip atau similar terhadap bisnis dan merek kami, itu bisa kita laporkan dan kita udah berbadan hukum. Terus selanjutnya ada AMDAL. AMDAL sendiri analisis mengenai dampak lingkungan. Perlu kita ketahui penerapan AMDAL industri tempe ini, tempe industri dan pecel lele ini perusahaan skala rumah atau belum melakukan limbah sebelum membuangnya ke lingkungan, terutama untuk industri pangan yang pengelolaannya masih sederhana. Apabila pengolahan limbah yang kurang maksimal dan menimbulkan berbagai masalah lingkungan, erat kaitannya dengan kesehatan serta kenyamanan masyarakat. Jadi di sini dari AMDAL sendiri, pecel lele Suka-Suka telah melakukan proses pembuangan limbah itu yang aman terhadap lingkungan, dari lingkungan udara, tanah, maupun air.
Di sini juga kita sosialnya pendirian usaha pada Pecel Lele Suka-Suka pastinya juga melihat aspek sosial seperti tidak mendirikan usaha di tempat yang ada usaha sejenis. Di samping menghindari kompetitor juga akan agar usaha kita tetap tidak mematikan usaha lainnya yang sejenis. Selanjutnya di sosial sendiri ada CSR atau Corporate Social Responsibility. Para pelaku usaha F&B restoran memiliki kecenderungan untuk memproduksi makanan setiap hari dan dengan menjaga kesegaran atau para pelanggannya. Nah, di sini Pecel Lele Suka-Suka sendiri sering melakukan CSR terhadap lingkungan sekitar di sosial yang contohnya kayak misal di produksi makanan Pecel Lele sendiri kan sering terjadi kelebihan produksi. Nah, di situ kita kadang sering melakukan bagi-bagi terhadap lingkungan sekitar. Nah, di situ kita akan secara tidak langsung akan membuat terima kasih. Sekian pemaparan dari Project Bisnis Pecel Lele Suka-Suka pada presentasi saya ini. Mungkin banyak dan kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.